Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome to my channel. Udah setelah sekian lama aku nggak coloring, akhirnya aku coloring lagi bersama kalian. Nah, untuk topi ini aku pilih yang warna orange, cakep banget. Tapi kembali lagi, aku tuh masih pemula dalam hal ini, jadi aku tuh random banget milih warna-warnanya. Tapi aku tetap belajar. Tuh kan, aku salah di bagian pattern ini. Aku salah ngambil langkah, jadi patternnya cuma titik-titik kayak gini. Tapi nggak apa-apa, sebagai pemula tolong maklumin aku ya. Nah, sambil aku coloring seperti biasa, aku pengen cerita-cerita sama kalian tentang hal-hal baru yang aku ketahui. Selanjutnya ini untuk bajunya aku pilih warna merah biar lebih menyala dan lebih colorful lagi. Nah, lanjut lagi. Jadi aku pengen cerita tentang Adam masuk ke surga dan asal terciptanya Hawa. Jadi ternyata ketika Allah memasukkan Adam alaihissalam ke surga, ternyata surganya itu disebut dengan Al-Jannatul Ma'wa. Nah, ulama berpendapat bahwasanya jannah yang dikatakan di sini bukanlah jannah atau surga yang akan kita tempati kelak, tapi surga ini adalah tempat pelatihan Adam alaihissalam. Ini dapat dilihat karena adanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan Adam ke surga. Nah, seperti kita ketahui, adapun larangannya yaitu jangan mendekati dan memakan pohon buah kuldi. Nah, di sini para ulama berpendapat bahwasanya surga yang nanti akan kita tempati itu tidak ada larangan atau perintah lagi. Semua dalam bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Sedangkan jannah di sini adalah surga yang masih memiliki larangan gitu. Jadi otomatis ini adalah tempat pelatihan Adam alaihissalam. Ini dapat kita lihat ketika iblis membangkang, menyombongkan diri untuk tidak hormat kepada Adam. Allah langsung memerintahkan Adam untuk masuk ke surga sebagai bentuk pelatihan tadi, karena sudah dideklar sama iblis bahwa ia akan menggoda anak cucu Adam. Nah, sebelum Adam alaihissalam masuk ke surga, ternyata Hawa sudah diciptakan oleh Allah. Nah, ini dilihat dari percakapan dari malaikat kepada Adam, di mana malaikat bertanya kepada Adam untuk mencek pengetahuannya tentang Hawa. Ketika itu malaikat bertanya, "Siapa itu wahai Adam?" Kemudian Adam menjawab, "Itu adalah Hawa." Lalu malaikat bertanya lagi, "Kenapa diberi nama Hawa?" Dan Adam pun menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Artinya adalah dari tulang rusuknya sendiri. Tentu Allah mudah banget untuk menciptakan manusia. Seperti kita ketahui, proses penciptaan manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, tanpa ayah dan ibu. Itu adalah kehidupan atau proses penciptaan Adam alaihissalam. Yang kedua adalah dari seorang laki-laki terciptalah seorang perempuan. Itu adalah Hawa. Kemudian terciptanya Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Dan proses penciptaan manusia selanjutnya yang normal adalah ibu dan ayah. Allah menciptakan Hawa untuk membuat atau memberikan rasa ketenangan, ketentraman, kedamaian kepada Adam, dan hikmahnya adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena sejatinya proses penciptaan Adam itu bertujuan untuk menjadikan ia khalifah di muka bumi. Kemudian ketika di surga, iblis datang menggoda Adam. Maka ketika iblis mulai menggodanya,
yang ia telah berkomitmen di hadapan Allah, maka berubahlah ia menjadi satu sosok penggoda, memberikan was-was, memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa Arab, aktivitas seseorang yang menjatuhkan seseorang dari kebaikan disebut syaitan. Nah, dari sinilah sebutan syaitan itu bermula. Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk memulai menggoda manusia, dan lalu Allah izinkan karena nanti apa yang dilakukan iblis itu pun akan menjadi langkah awal atau pengenalan kepada anak cucu Adam. Dari sini kita dapat banyak hikmah banget, karena bisa aja Allah tuh langsung menurunkan Adam alaihissalam ke bumi dan iblis pun menggodanya di bumi. Tapi di sini Allah memberikan pelatihan kepada Adam untuk tinggal di surga. Nah, jadi ini adalah pembelajaran untuk kita bahwasanya itulah godaan-godaan syaitan. Nah, setelah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena tergoda oleh syaitan, ketika di jannah itu, Adam alaihissalam masih manusia biasa. Jadi dia masih bisa tergoda oleh syaitan. Nah, ketika Allah turunkan Adam dan Hawa ke bumi, Allah mengangkat Adam menjadi nabi. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya nabi itu memiliki sifat maksum atau terjaga dari godaan syaitan. Dari proses tergodanya Adam di jannah atau di surga itu, Allah memberikan hikmah kepada kita untuk mengetahui tantangan dan rintangan supaya kita lebih waspada terhadap syaitan. Kenapa? Karena setiap dari kita melakukan kesalahan, kita akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan atau menjalani kehidupan yang berat. Ini bisa kita lihat dari Adam alaihissalam yang sudah tergoda, maka ia pun memiliki kehidupan yang berat di bumi ketika diturunkan di bumi. Nah, namun Allah ingin menunjukkan kepada kita, walaupun kita memiliki kesalahan, Allah tuh tetap memberikan arah kepada kita untuk kembali kepadanya. Jadi, adapun hikmah Adam alaihissalam dan Hawa tergoda oleh syaitan adalah untuk mengembalikan kita kepada jalur yang benar dan diberi rahmat sehingga kerja keras syaitan dihapuskan secara sia-sia. Maka kembalilah kita kepada Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bukan tanpa sengaja Adam dan Hawa itu tergoda ketika di surga. Kita harus mendapatkan atau melihat pembelajaran-pembelajaran dari proses atau dari setiap kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Nah, itulah tadi cerita aku seputar Adam alaihissalam di surga dan turunnya ke bumi. Semoga cerita aku ini bermanfaat buat kalian dan bisa menambah pengetahuan baru kalian. Dan coloring aku juga udah mau selesai, tinggal sentuhan akhir langit-langit biru. Jadi di sini aku pilih biru dan awannya nggak aku warnai lagi. Alisnya aku buat warna hitam, terus juga di pipinya aku buat warna merah-merah blush on gitu, biar wajahnya nggak polos sekali ya. Oke, thank you for watching teman-teman.